Ilmu pengetahuan tanpa keluhuran budi adalah buta. Oke, Assalamualaikum Pak Tris. Waalaikumsalam Bu Dika. Gimana kabarnya pada malam ini Pak? Alhamdulillah ya Bu, walaupun hujan, alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Oh ya Pak Tris, langsung saja ya. Nanti kita akan melakukan Bapak akan melakukan coaching malam hari ini. Ya. Sebelum Bapak melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Pak? Boleh Bu, dengan senang hati. Pada saat coaching, antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Pak. Iya, Seperti Bu. apa? Oke, seperti apakah proses coaching ini sesuai dengan alur-tita? Apakah belum? Kemudian, apakah Pak Tris sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan dari coachee? Terus, apakah sesuai dengan pertanyaan yang akan Bapak sampaikan? Dan jangan lupa ya Pak Tris, disesuaikan dengan prinsip coaching yang ada, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coachee. Selanjutnya ya Pak, sebelum melakukan observasi, saya akan tanya dulu, boleh Pak? Boleh Bu. Untuk yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak dikembangkan dalam proses coaching pada malam hari ini Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah pastinya kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama present, kehadiran penuh. Yang kedua saya mendengarkan aktif. Dan yang ketiga menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee Bu. Oke, baik Pak Tris. Jadi saya ulangi, Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi di proses coaching ini ya Pak. Yang pertama, presence atau kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, menanyakan pertanyaan berbobot kepada coachee. Nah Pak Tris, di antara 3 kompetensi ini, kompetensi yang mana yang ingin Bapak gali untuk dikembangkan? Mungkin ini Bu ya, dari 3 kompetensi itu saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Ibu. Karena di sini saya bisa fokus. Jadi kalau seandainya saya fokus, saya bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan bisa hadir penuh Bu. Oh, jadi ada 2 ya Pak, kompetensi yang ingin Pak Tris kembangkan di proses coaching ini. Yang pertama tadi mendengarkan aktif, dan yang kedua melakukan pengajuan pertanyaan berbobot. Kalau saya mau tanya lagi Pak, Ya. indikator yang ingin Bapak capai dari kegiatan coaching pada malam ini apa Pak? Harapan saya ya Bu, dari kegiatan coaching ini coachee saya bisa mendapatkan solusi ya Bu dari permasalahan dengan mengetahui cara-cara langkah-langkah yang akan dilakukan dengan pemikiran dari coachee itu sendiri Bu. Wah, benar sekali itu Pak. Jadi di sini bagaimana coachee bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya sendiri. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawaban Bapak tadi. Sekarang saya silakan Pak Tris melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak. Iya Bu. Oke, silakan Pak. Waktunya saya silakan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tris. Gimana nih kabarnya Bu Mira? Alhamdulillah, kabar baik Pak Trisno. Pak Trisno sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah ya Bu, juga baik.
Terima kasih nih sudah meluangkan waktu buat kita sharing hari ini. Melanjutkan pembicaraan kita di WA tadi ya Bu. Mm-mm. Nggak apa-apa kan? Iya Pak, nggak apa-apa Pak Trisno, silakan lanjutkan. Jadi apa yang ingin Ibu Mira sharing hari ini? Boleh diceritakan Bu? Gini Pak Tris, saya ini sepertinya butuh coaching Pak terkait masalah belajar anak-anak di kelas saya. Baik Bu Mira, kita bahas bersama-sama ya. Apa yang ingin Bu Mira dapat dari coaching kita hari ini? Saya kan mengajar kelas 4 SD nih Pak Tris. Saya ingin mendapatkan ide-ide kreatif bagaimana caranya memotivasi anak kelas 4 saya sehingga mereka belajar di mata pelajaran saya tertarik, termotivasi gitu Pak Tris. Karena saya lihat akhir-akhir ini anak-anak saya itu kurang termotivasi. Oh, jadi Ibu di sini ingin memunculkan ide-ide kreatif baru ya, agar anak-anaknya termotivasi. Boleh diceritakan kurang motivasi belajarnya seperti apa ya Bu Mira? Terkadang itu saya lihat kalau mereka di kelas, kita belum mulai pelajaran, mereka ngobrol. Kalau kita sudah di tengah pelajaran, kadang mereka ogah-ogahan. Terus ada juga beberapa anak itu yang seperti masuk kelasnya terlambat, entah dari istirahat agak dilambat-lambatkan. Ada juga anak yang permisi Bu ke WC gitu ke belakang gitu Pak. Ada juga yang memang sebagian itu tidak menyelesaikan tugas Pak Tris. Oh, jadi intinya di sini kurang fokus ya. Jadi anak-anaknya ada yang ogah-ogahan, ada pun melakukan kegiatan yang lain. Oke, Iya. Ibu, kita bisa mencoba mencari solusi bersama ya. Pertama, apakah Ibu Mira sudah mengetahui penyebab kurangnya anak-anak Ibu Mira di kelas 4 itu motivasinya mereka apa sih kurangnya? Saya rasa saya belum sepenuhnya tahu Pak ya, tapi ada beberapa kecurigaan saya seperti mereka itu seperti ada kebosanan, terus seperti dalam memahami materi itu sulit gitu Pak. Bagus, kalau kita sudah mengetahui faktor penyebabnya, kita bisa mencari solusi yang sesuai. Bu Mira mungkin punya ide terkait ini dari masalah yang Ibu hadapi, masalah motivasi ini, Bu Mira. Kadang saya berpikir gini Pak Trisya, saya pengen sekali gitu mencoba beberapa variasi metode pembelajaran. Bagaimana dengan memberikan tantangan atau memberikan kompetisi? Gimana menurut Pak Trisno? Itu bisa menjadi pilihan baik ya Bu. Anak-anak sering sekali termotivasi oleh rasa kompetensi yang sehat ya Bu. Kita bisa coba lomba proyek atau permainan kuis yang menarik agar bisa membalikan fokus anak-anak tadi yang kurang termotivasi tadi Bu. Iya, baik Pak Tris. Itulah saya itu sudah berpikir untuk mencoba menerapkan hal tersebut. Sebenarnya saya pengen ada yang memotivasi saya juga gitu Pak Tris. Apakah sudah benar nih dari pemikiran ide saya ini? Jadi mau dukungan juga, jangan berpikir sendiri, takutnya salah langkah gitu Pak Tris. Dan mungkin juga saya ini pengennya memberikan dukungan emosional kepada anak-anak saya, dan saya juga mencoba mengintegrasikan minat mereka ke dalam pembelajaran, misalnya apa dalam bentuk permainan atau apa gitu Pak Tris. Bagus ya Bu, memberikan dukungan emosional, kemudian menarik minat mereka, diintegrasikan dalam permainan. Bu Mira, semoga solusi-solusi tersebut bisa membantu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di kelas Bu Mira ya. Terima kasih banyak Pak Trisno. Saya akan coba menerapkan dan melihat hasilnya.
Sama-sama Bu Mira, semoga apa yang kita bicarakan ini bisa menjadi solusi terbaik ya Bu Mira. Saya harapkan motivasi anak-anak Ibu bisa kembali bangkit dan jangan ragu untuk kembali berbagi jika ada perkembangan atau jika butuh bantuan lebih lanjutnya ya Bu Mira. Insya Allah Pak Tris, terima kasih atas bantuannya. Semoga saya bisa meningkatkan motivasi anak dengan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran dan mencoba metode-metode pembelajaran yang baru Pak Tris. Terima kasih ya Pak Tris ya. Sama-sama Bu Mira. Mungkin itu saja Bu Mira ya apa yang bisa kita obrolkan malam ini. Semoga apa yang Ibu Mira ingin lakukan bisa tercapai dan saya tunggu nih hasilnya gimana. Apakah bisa Ibu ceritakan kapan bisa dilaksanakan kegiatan Ibu ini? Insya Allah 2 minggu lagi Pak Tris. Banyak yang perlu saya persiapkan. Saya ingin mencari referensi dan memikirkan permainan apa yang lebih cocok untuk anak kelas 4 saya. Nanti saya WA Pak Tris lagi ya Pak Tris ya. Oh iya bagus Ibu, mungkin bisa jadi referensi saya, referensi teman-teman yang lain, bagaimana cara-cara meningkatkan motivasi siswa. Saya tunggu ya Bu, 2 minggu lagi kalau bisa, kalau seandainya kita tidak bisa ngobrol seperti ini, cukup dikasih info dari WA, nggak apa-apa, baik itu bukti-buktinya atau tugas yang Ibu berikan. Mungkin itu saja Bu Mira atas waktunya. Saya tutup ya Bu Mira. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Tris, bagaimana tadi proses coachingnya? Bisa diceritakan? Oh ya Pak Tris, di sini saya ada beberapa pertanyaan terkait proses coaching tadi. Yang pertama, apa yang sudah Pak Tris dapatkan dari kegiatan coaching yang Bapak lakukan terkait indikator capaian yang diinginkan? Selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur cerita ya Bu, seperti menanyakan tujuan, melakukan identifikasi permasalahan coaching, kemudian melakukan pertanyaan pemantik untuk rencana aksi dan kepastian tanggung jawab. Kemudian saya mengambil kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan permasalahannya. Baik Pak Tris, sudah melakukan sesuai alur kita ya, dan menggali kompetensi yang dimiliki coach seperti yang sudah berhasil ya Pak. Nah, Ya, Bu. sesuai dengan pengamatan saya tadi, ada beberapa catatan untuk Pak Tris ya. Kelihatannya Pak Tris sudah berhasil melakukan observasi dengan menanyakan tujuan kepada coach, sudah mengidentifikasi permasalahan coach dengan menggali kompetensi yang dimilikinya, serta melakukan pertanyaan pemantik untuk mengarahkan coach melakukan rencana aksi untuk tindakan yang akan dilakukannya ke depannya. Dan saya melihat Pak Tris sudah memunculkan kepastian rasa tanggung untuk coach, memunculkan kepastian rasa tanggung jawab yang akan dilakukan. Dan juga Pak Tris di sini saya lihat sudah melakukan potensi coaching dengan baik, seperti sudah melakukan kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan yang ketiga menanyakan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci permasalahan coach. Wow, Pak Tris sudah luar biasa. Terima kasih. Bu. Sudah lakukan proses coaching malam ini. Saya doakan semoga Pak Tris sukses ke depannya dan diberikan kemudahan dalam kegiatan coaching berikutnya ya Pak. Ya, Bu. Ada lagi nih Pak, pertanyaan terakhir. Untuk kedepannya setelah melakukan coaching malam hari ini, kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan oleh Pak Tris ke depannya? Saya ingin sepertinya ya Bu, saya ingin mendalami nih alur cerita yang lebih spesifik lagi. Mungkin selama coaching tadi agak masih kurang lancar ya Bu, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Dan harapan saya nanti coaching saya bisa tertata lagi Bu dengan melakukan coaching supaya kegiatan coaching selanjutnya akan lebih baik Bu.
Oke, semoga Pak ya, semoga kedepannya lebih baik lagi. Baik Pak Tris, terima kasih sudah melakukan observasi ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Saya minta maaf kalau ada salah. Terima kasih Ya, Pak Bu. ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.